Berapa? A-nya berapa? A-nya A-nya 8. 8, B-nya min 2. Nah, kita lanjut aja. Berarti akar dari 8 pangkat 3 dikurangin dengan 3 dikali B-nya minus 2. Berarti ini akar pangkat 3-nya 8 itu 2 ya. 2 kali 2 kali 2 itu 8. Dikurangi dengan 3 kali min 2. Berarti berapa? Minus? Minus 6. Minus 6. Nah, minus ketemu minus. Jadi apa tuh? Plus ya. Plus 2 ditambah dengan 6 jadinya 8. 8. Mantap. Gimana? Ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, lanjut ya. Nah, kalau penjumlahan aman-aman aja, kalian nggak usah panik kalau penjumlahan karena mau dibalik, nggak dibalik juga sama aja nilainya ya. Kecuali pengurangan. Nah, itu kalau pengurangan hati-hati ketika ada kata di sini tuh oleh, dari, atau dan. Kalau dari itu kebalikannya ya. Kalau misalkan pengurangan, ini saya sekalian review aja ya, pengurangan. Misalkan A dari B. Nah, A dari B. Berarti ini nanti kalian kurangkan bukan A kurang B, tapi B dikurangi dengan A. Kalau oleh ya normal gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gini kita coba jumlahkan, aman ya kalau jumlah mah. Jadi jumlahnya 3X dikurang dengan Y dibagi 6X ditambah dengan 2X ditambah dengan 8Y dibagi dengan 4. Nah, ini kalian caranya paham untuk mengkalikan atau ada cara yang lebih cepat? Disamain penyebut. Samakan penyebut. Oke, boleh. Nanti kita coba dua pembahasan ya. Artinya kalau misalkan cara normalnya udah kita tahu, nanti kita pakai cara yang nggak normal. Kita kali 4 dikali berapa? 3X. Kali 3X min Y ya. Kita kali silang gitu ya. Ini kali ini. Terus ini dikali ini gitu ya. Berarti ditambah dengan 6X. Oh ini 4X ya. Sorry. Iya. 4X. Berarti 4X tambah ini 6X dikali dengan 2X ditambah dengan 8Y. Nah, hati-hati ya teman-teman. Biasa juga yang suka salah ketika ada minus. Di sini minus itu kalau dikalikan jadi minus 6X dikali minus 8Y. Jadi jangan tiba-tiba di sini minus tapi hasilnya tetap minus ya. Karena ini plus di sini atau angka di sini tuh punyanya si 6X ini. Gitu. Dibagi dengan berapa? 6X dikali 4X berarti 24X. Nah, sampai sini paham nggak? Atau ada yang nggak paham? Paham ya? Kita lanjut. Berarti 4X kita kali masuk nih, si 4X-nya. Salam-salamin ke anggotanya. Berarti 4X kali 3X jadi 12X kuadrat dikurang dengan 4X kali Y. 4XY ya. Nah, ditambah dengan 6X kali 2X berarti 12 X kuadrat 6X kali 8Y berarti plus 64 60 berapa? 64 bukan 64 berapa ya? 48 ya? 48 hampir saya terkecoh 48 XY. Nah, dibagi dengan 24 X kuadrat. Nah, kita samakan penyebut. Berarti apa dengan apa nih? Ayo. 2X, 12X kuadrat sama 12X kuadrat. Berarti jadinya 24 X kuadrat. Min 4XY ditambah 48XY. Jadinya plus ya. 44 XY dibagi dengan 24X kuadrat. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung untuk penyederhanaan yang ada plus di atasnya, kalian sebenarnya bisa kita bagi aja jadinya 24X kuadrat dibagi dengan 24X kuadrat ya, sama aja ya, ditambah dengan 44XY dibagi dengan 24X kuadrat. Nah, ini sama aja nih bentuknya. Oke, coba kita lihat setnya. Maaf Kang, baru gabung. Oke, Khalid, monggo kita masih soal nomor 2 kok, aman. Jadi semoga bisa mengikuti. Dan ini kita udah di akhir soal nomor 2. Oke, terima kasih banyak infonya. Nah, berarti ini sebenarnya bisa diubah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih belum terlalu mengenali kalau pembagian langsung gitu ya, ini bisa diubah menjadi seperti ini. Jadinya kan kalau 24X kuadrat bagi 24X kuadrat jadinya berapa? Berapa? Sama dibagi sama, ya kan? Sama X kuadrat 24 jadinya berapa? 1 ditambah dengan ini kita sederhanakan X kuadratnya ini kan X kali X ya.
Next, X kali X. Berarti bisa habis si X-nya dengan ini. Berarti sisa di bawahnya sisa X kan? Nah, di atasnya sisa Y. Tinggal kita sederhanakan. 44 dengan 24 dibagi berapa supaya sederhana? Bagi 4. Berarti berapa dapatnya? 11. 11 di bawahnya? Bawahnya 6. 6. Nah, oke. Jadi jawabannya yang C. C gitu. Gimana cara keduanya? Ada yang bisa memberitahukan? Mungkin saya akan kasih sebaris segini aja deh. Nah, gini. Nah, kalau kayak gini, teman-teman ketemu misalkan X dengan Y aja. Misalkan ada X dan Y, penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Kalian misalkan aja X dan Y-nya gitu ya. Misalkan kita X dan Y-nya yang paling sederhana aja, yang paling teman-teman bisa sederhanakan. Oh, itu ruas kiri kali ruas bisa, itu bisa lebih cepat juga. Sama aja sih nanti jadi dapatnya ya. Kalau ditambah juga. Tapi kalau menurut saya lebih enak kayak gini. Jadi X sama dengan berapa? Misalkan berapa? Kalian sesuka hati kalian. Jangan yang susah ya. Kalau saya sarankan kalian misalkan paling sederhana, jangan 0. Kenapa jangan 0? Karena kalau 0 nanti 6 kali 0 kan 0 nggak boleh ya. Pecahan itu di bawahnya nggak boleh 0, haram hukumnya. Kalau di bawahnya 0. Berarti ini tuh jangan 0 lah. Saya sarankan 1 dengan 1 gitu. Jadi kita pegang ini, X sama dengan 1, terus kita masukkan ke dalam soal. Berapa sih nilainya gitu ya. Coba yuk, penjumlahan 3X min Y per 6X ditambah 2X plus 8Y per 4X. Kalau kita udah identifikasikan X sama Y-nya itu 1, berarti dapatnya berapa di sini? Yang ini. Berapa? X-nya berapa? 1. Y-nya 1. Berarti 3 min Y. 3 min? Min 1. 3 min 1 ya. Berarti 3 kali 1 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 6 dikali 1 gitu kan. Karena kan kita udah tentukan X dan Y-nya 1. Ditambah dengan 2 dikali 1 ditambah 8 dikali 1. Dibagi dengan berapa? 4 dikali 1. Berarti jadinya berapa nih kalau kayak gini? 3 min 1. 2 per 6 ya. Ditambah dengan berapa? 10 per 10 per 4. Kita samakan penyebutnya. Berapa dapatnya? 12 ya. 12 berarti berapa di sini? 4. 12 bagi 6 2, 2 kali 2 4, ditambah 12 bagi 4 3, 3 kali 10 30. Berarti jadinya 34 per 12. Sederhanakan berapa jadinya? Dibagi 2. 7 per 6. 7 per 6. Nah, kan kalau X-nya 1, Y-nya 1, 7 per 6. Berarti kalau kita misalkan A, B, C, D, E, kalau kita ganti X dan Y-nya 1, harusnya juga nilainya 7 per 6. Ya udah kita cek aja gitu. 34 bagi 2 bukannya 17. 17 ya? Oke, sorry. 17. 17. Oke. Berarti ketika kita masukkan ke option X dan Y-nya, ini disebutnya uji titik atau uji X dan Y. Jadi kita coba uji A, B, C, D, E ketika kita ganti X dan Y-nya sama dengan 1 yang menghasilkan 17 per 6, itulah jawabannya gitu. Coba, mau coba dari yang A, boleh. Yang A berapa? 1 dikurang berapa? Di sini 1 dikurang 22 kali 1, 22. 22 per 6. Bakal dapat 17 per 6 nggak? Atau jadi minus malahan? Jadi minus kan? Artinya kalau kita samakan penyebut kan kalau 1 jadi 6 per 6 ya. 6 dikurang 22 aja udah minus. Berarti nggak mungkin yang A gitu. Ngerti nggak sampai sini? Jadi kita harus mencari ketika X-nya dan Y-nya dimasukkan satu-satu ke persamaan ini. Menghasilkan 17 per 6, itulah jawabannya. Gitu. Berarti kita masukkan lagi yang B. Coba 12 kali 1. X-nya 1 kan? Y-nya 1. Berarti 12 kurang 22 minus nggak? Masukin ke B. 12 kali 1 kan 12. Kurang 22 kali Y. Y-nya 1. Berarti 12 kurang 22. Itu tuh minus. Ya kan? 12 kurang 22 minus ya. Berarti kalau minus, ya nggak. Bukan juga jawabannya. Kenapa? Karena jawaban kita plus gitu. Coba yang C. 1 ditambah 11 per 6. Karena Y dan X-nya 1. Coba 1 plus 11 per 6. Kita samakan penyebutnya satunya. Jadi 6 per 6 ditambah 11 per 6. Berarti jadinya berapa? 17 per 6. Ya kan? Berarti 17 per 6 sama. Jadi jawabannya yang C. Jadi lebih mudah teman-teman. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Kang, uji kayak gini berlaku buat soal yang bentuknya Kayak gini. penyederhanaan gitu nggak? Iya, berlaku. Asalkan kalian juga menyederhanakan gitu. Ini tuh semuanya soal kayak kalian fokusnya ke penyederhanaan gitu. Jadi misalkan ini nilainya sederhana ya, udah paling sederhana. Nah, ini juga harus paling sederhana gitu. Kalau misalkan kalian dapatnya 34/12, nggak akan dapat tuh 34/12 karena ini bentuknya paling sederhana kita dapatnya. Cari yang paling sederhana gitu. Gimana Ray? Bisakah? Bisakah apa? Yang buat itu kata Ray yang pangkat 3, pangkat 4 gitu. Kalau buat pangkat 3, pangkat 4 bisa banget. Oh, ya saya lupa ingat di atas. Jadi bisa banget pangkat 3 pun, pangkat 4 pun bisa asalkan teman-teman benar-benar menggunakan X dan Y-nya tepat gitu. Artinya ya kan intinya sebenarnya soal itu dasarnya kalian tuh mencoba mencari penjumlahan dari sini. Hasilnya apa kan? Pasti kalau kita masukkan sebuah nilai, penjumlahan ini pasti nilai juga bakal sama. Jadi pasti bisa gitu. Mau dia sederhana, paling sederhana, apalagi kalau pangkat 3, pangkat 4, mungkin kayak kemarin aljabar waktu LS ya, yang pangkat 3 yang harusnya di Horner, itu bisa juga pakai cara kayak gini tuh. Bahkan lebih mudah gitu. Tapi teman-teman jangan sampai melupakan konsepnya gitu. Karena itu penting banget. Konsep ini tuh yang paling penting. Kalau pengen tahu jawabannya mah ya udah pakai cara apapun juga bisa. Mau cara tebak, mau cara tebak pakai logika, mau pakai cara XY nggak masalah. Itu intinya mah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut nih soal nomor 3. Nah ya. Lanjut, Kang. Kita lanjut. Nah, nih. Tuh kan ada lagi kan? Sama tuh. Bisa kita misalkan aja P-nya mau berapa, asalkan P-nya nggak boleh sama dengan 0. Jangan kita sekali-sekali pakai uji titik sama dengan 0. Kenapa? Nanti kalau sama dengan 0 nanti bakal ada yang sama nilainya. Jadi jangan. Cari yang bisa membedakan. Nah, itu salah satunya 1. Kalau yang tadi 1 dengan 1, kalau yang ini cari selain 0. Berapa? Kira-kira P-nya mau dimisalkan berapa? Yang enak ya, yang enak di akar, yang paling enak lah di akar gitu. Berapa? Ini akar 2. P-nya 4. P-nya 4 ya. Kenapa? Karena kalau akar 2 dari 4 gampang ya. Jadi kita coba misalkan P-nya 4. Yuk, coba yuk. Berarti bentuk apa nih disuruh apa? Maka hasil pengkuadratan. Berarti artinya yang nilai ini, yang bentuk akar P dengan di sini 2 ya. Ditambah dengan 2, dibagi dengan 2P, dikuadratkan. Ya nggak sih? Ya kan? Berarti berapa nih? Kalau dikuadratkan, P-nya masukin. P-nya sama dengan 4. Berarti akar dari 4 ditambah dengan 2, dibagi dengan 2, dikali 4. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Kang. Ya. Kalau udah ngerti, kita coba masukin, kita cari nilainya. Akar 4 berapa? 2. 2 tambah 2? 4. 4 per 2 kali 4? 8. 8. Dikuadratkan. Nah, cari bentuk paling sederhananya. Berapa? 4/8 sederhanain dulu deh. Setengah. Berapa? 1/2. Dikuadratkan. Hasilnya berapa? 1/4. 1/4. Oke. Oke, Ray. Kasihan ya, Ray. Nggak apa. Saya melihat chat Ray kok. Jadi bisa bergabung. Oke. Ini 1/4. 1/4 nggak ada kuadratnya. Sorry. Udah dikuadratin tadi ya. 1/4-nya. Ini udah nggak ada kuadrat. Nah, gitu. Berarti kita cari option yang kita masukkan P sama dengan 4, hasilnya 1/4. Coba cari deh. Yang A deh, coba. Coba yang A. P-nya 4, berarti 4 ditambah dengan 4, diakar dengan 4, ditambah dengan 4. Dibagi dengan berapa tuh? 4 kali 16. 4 kali 16. Nah, cobain. Mau sederhanain dengan 4 boleh, bagi 4 semuanya. Karena bisa ya dibagi 4. Berarti berapa nih? Coret, coret gitu ya. Bisa ya? Paham ya? Kalau teman-teman nggak paham, cara biasa juga nggak masalah. Berarti ini jadinya 1, di sini 1, di sini 1. Di sini akar 4 berapa? 2. Berarti 1 tambah 2 tambah 1 dibagi dengan 16. Paham nggak sampai sini? Ya kan ya? Berarti berapa nih? 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1. 4/16. Kalau kita sederhanakan dapatnya berapa? 1/4. Oh, nilainya sama gitu ya. Kalian jangan ragu lagi, jangan apakah ada sama yang 1/4, nggak akan ada gitu. Pasti jawabannya Kak gitu. Itu pas banget di awal. Iya, pas banget ya di awal ya. Syukur gitu. Kalau gimana kalau misalkan di akhir
Nah, biasa saya sih ngelihatnya mulai dari yang sederhana dulu gitu. Kira-kira yang ini. Biasanya saya mulai dari E sih. Oke, Argen. Monggo kita udah di soal nomor 3. Semoga nanti videonya ada, jadi teman-teman atau mungkin Argen bisa nanya ke teman-teman juga. Sip, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup, Kang. Cukup? Nah, jadi kalau ada soal-soal kayak gini, misalkan aja. Kalau misalkan gimana Kak kalau misalkan saya udah misalkan, terus dapatnya sama. Kalau saya sih sarankan jangan sampai teman-teman memisalkan dengan angka 0. Itu bakal dapat nilainya sama kalau pakai angka 0. Jadi misalkannya dengan angka selain 0. Itu insya Allah bakal beda jawabannya. Saya belum pernah menemukan angka yang sama ketika saya memisalkannya bukan dengan angka 0. Kalau dengan angka 0, wah ada. Oke, sip. Lanjut. Nah, nomor 4. Nah, kalau teman-teman ketemu soal kayak gini, ada dua kemungkinan. Teman-teman bisa lewatin, bisa ngerjain. Kalau saya sih pribadi saya lewatin. Kenapa? Angkanya nggak enak gitu. Kalian tuh setidaknya seminimalnya akan menjadi lebih baik ketika kalian mengerjakan 10. Sebenarnya 10 aja itu udah paling hebat loh, teman-teman. 10 soal benar aja itu udah hebat banget. Rata-rata orang pasti di bawah 10. Jadi kalau kalian 10 itu kalian udah di atas rata-rata. Bahkan kalau bisa 12 itu udah lebih di atas rata-rata malahan. Gitu ya. Biasanya kan 60% ya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal kayak gini, boleh lewat, boleh enggak. Tapi teman-teman mau ngerjain enggak? Saya kasih clue-nya aja ya. Kalau misalkan teman-teman melihat soal seperti ini, yang dimana clue-nya itu adalah digunakan bersama-sama. Mau dia orang, mau dia mesin, mau dia apa, yang pokok digunakan bersama-sama. Itu tuh ingat rumus S sama dengan V kali T gitu ya. Apa sih Kang? Itu rumus apa sih? Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah lihat ini adalah rumus jarak ya kalau di fisika gitu ya. Tapi ini berlaku umum. Teman-teman ini berlaku umum artinya S-nya itu adalah hasil dari pekerjaan. Kalau di sini saya sebutnya pekerjaannya, hasilnya. Kalau pekerjaan gitu ya. Kalau V-nya itu adalah velocity atau kecepatan. Kecepatan dari apapun, misalkan ada orang atau ada mesin, itu kan ada kecepatannya ya. Sama T-nya itu adalah waktu. Nah, gitu. Intinya itu aja. Nanti ketika kita mau lihat, kan suatu pekerjaan mencuci dilakukan dengan mesin 1, 2, 3 saja. Maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berturut-turut 30 menit, 45 menit, atau 60 menit. Artinya, pekerjaan selesai itu saya misalkan jadi 1. Jadi kalau teman-teman nggak ada kata-kata pekerjaannya, itu pasti 1 gitu. Jadi kita bisa dapat nilai V1-nya berapa? Tahu nggak? Kecepatan mesin pertama. Sepernya dari waktu. Lihat nih, pindah ruas kan T-nya ya. Jadi V sama dengan S per T. S per T kan. Sedangkan S-nya itu untuk S1, T1 gitu kan. S-nya itu sama 1 gitu kan. Per T1-nya berapa? 30 menit. 30. Berarti 1 per 30. Terus ada V2. V2-nya berapa? 1 per berapa? 45. 1 per 45. Kalau V3-nya berapa? 1 per 60. 1 per 60. Nah, soal-soal biasa kayak gini gampang dihitung. Untuk soal ini saya sarankan kalian kalau misalkan ketemu boleh nebak deh. Nebaknya tapi yang benar ya. Nah, berarti kalau kayak gini kan kita udah dapat V1, V2, V3 ya. Kalau udah dapat kecepatan 1, 2, dan 3, kita lihat soal berikutnya. Jika ketiga mesin digunakan bersama-sama, berarti kalau bersama-sama diapakan nih ketiga-tiganya? Ditambah atau ada V gabungannya ya. Berarti dijumlahkan. Berarti V1 tambah V2 tambah V3 gitu kan. Itulah V gabungan. Nah, terus katanya digunakan bersama-sama selama 15,6 menit. Berarti ini waktu siapa nih 15,6 menit? Bersama-sama. Waktu bersama-sama artinya dia punya T gabungan juga gitu kan. T gabungan. Berarti ini 15,6 menit. Nah, yang ditanya apa? Maka pekerjaan mencuci tersebut selesai berapa bagian? Berarti yang ditanya apa? Si S-nya. Pekerjaannya. Berhubungan tentang pekerjaan aja itu si S-nya hasilnya gitu ya. Ini ditanyakan. Berarti rumusnya pakai S sama dengan V kali T. Kita cari dulu V gabungannya berapa nih? 1 per 30 ditambah 1 per 45 ditambah 1 per 60. Kan lumayan ya teman-teman. Menghitungnya jadi butuh apa ya? Butuh kekuatan fisik yang sangat kuat. Cobain aja disamakan penyebutnya. Penyebutnya berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak?
Ini kalau mau dicoba, teman-teman. 180. 180, mantap Khalid. Berarti 180 dibagi dengan 30 berapa di sini? 6. 6 ditambah dengan berapa? Dibagi 45? 4. 4. Di Tiga. 180 bagi 3. Berarti, nah ini yang membuat saya nggak enak sama soal ini. Karena dia 13 gitu ya. 13 per 180. Nggak bisa Sedih banget dibagi. ya. Nggak bisa dibagi. Jadi kita mau tidak mau, susah tidak susah. Kita harus mengkalikannya kawan-kawan ya. Jadi berapa? Mencari S-nya sama dengan V kali T. Berarti V-nya tadi V gabungannya dikali dengan T gabungannya. Berarti V gabungannya berapa? 13 per 180 dikali dengan T gabungannya 15,6. Kalau dijadikan pecahan berapa nih supaya enak deh? 156 per berapa? 10. Per 10. Nah, kalau kayak gini kita langsung aja 156 per 10. Per 10. Nah, sebisa mungkin kalian sederhanakan. Coba sederhanakan dulu. Bagi berapa? 156 bagi 2 deh. Berapa? 13 kali berapa nih? 156 bagi 2. Disederhanakan dulu. Bagi 2 bagi 2. Ini juga bagi 2. 8. 180 ya. Dibagi 2 berarti berapa? 78. 78 dibagi dengan 5. Nah, sebisa mungkin sederhanakan lagi nih. Yang pokok cari paling sederhananya deh supaya kita bisa kali-kali 13 kita ganti ya, gantian ya. Dibagi 78 dibagi 2 lagi berapa? 78 bagi 2 180 bagi 2. 39. 39 ini 60 ya, 90. 95. Bagi 2 lagi. Kasih paling sederhana teman-teman. 90. Bagi 3 bisa nggak sih bagi 3? Bisa nggak sih? Bisa. Berarti berapa? 30 30 sama 13. 13 per 5. Nah, udah kayak gini. Baru tuh kita coba 13 kali 13 berapa? 169. 139. 150. Nah, kan ini nggak enak banget gitu ya kawan-kawan. Kita tinggal bagi aja coba. 169 dibagi 150. Pasti nilainya di sini berapa? 1. 150. Berarti ini 9. 6 kurang 5 dikurang ya. 19. 19. 0 tambah jadi koma. Berarti kali berapa lagi ini? 1. 1. Nah, udah kelihatan belum jawabannya apa? 1,1. A. A. 5 40. Nah, gitu ya. Jawabannya yang A. Ini 1,12. Nah, kan lumayan ya, berat ya. Insya Allah sih kalau UTBK nilainya bagus-bagus sih, semoga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Intinya tadi ketika kalian ketemu dan bersama-sama, hafal ingat rumus ini. S sama dengan V kali T. Sefet. Gampang kok di itunya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Nah, ini sekarang umur. Ini optionnya salah ya. Saya ingatkan ini optionnya salah, jadi saya pakai caranya aja. Saat ini umur kakak 3 kali umur adiknya. Nah, ini biasanya yang jadi permasalahan di soal seperti ini adalah pemodelan matematikanya. Jadi teman-teman harus paham-paham melihat teksnya dan memodelkan ke matematika, pemodelan matematikanya. Biasanya pemodelan matematikanya itu pemodelan matematika itu pasti menggunakan, kalau untuk ekualitasnya adalah sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Itu untuk hubungannya. Kalau untuk lain-lainnya pasti menggunakan tambah, pakai kurang, kali, atau bagi. Nah, gitu. Sekarang kita lihat, saat ini umur kakak 3 kali umur adiknya. Artinya, gimana hubungan antara kakak dan adik gitu. Gimana hubungannya? Baik-baik saja atau dia ada slack? Kakak 3 kali umur adiknya, berarti tulisannya gimana? Selalu menggunakan sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, atau ini di atau ya, pilihan atau di lainnya gitu. Ini pasti menggunakan apa? Kalau mencari hubungannya? Sama dengan kan? Artinya kita misalkan dulu umur kakak itu kita misalkan jadi kak kecil. Kalau umur adik kita misalkan A kecil. Untuk tahun ini ya, jadi untuk tahun ini kita misalkan dulu, misalkan untuk tahun ini
umur kakak itu saya sebut sebagai kak kecil. Umur kakak ya. Umur kakak itu saya sebut sebagai kak kecil. Kalau tahun ini umur adik berarti berapa? Saya misalkan A kecil ya. Jadi kita bisa tahu K itu adalah umur kakak tahun ini. Kalau A kecil itu adalah umur adik tahun ini. Berarti kalau misalkan umur kakak 3 kali umur adik, berarti K-nya sama dengan berapa? 3A. 3 kali A gitu ya. Kalau K sama dengan 3A, berarti kita lanjut lagi nih. 10 tahun mendatang, umur adiknya setengah dari umur kakaknya. Kebayang nggak? Persamaannya kayak gimana? Kalau misalkan kakaknya 10 tahun, berarti adiknya berapa? Berapa adiknya? Pasti lebih kecil dong. Kecilnya gimana Iya. hubungannya? Setengahnya. Berarti 10 artinya dibagi. adik gitu ya, adik. Ini kan adik itu bakal sama dengan setengah dari umur kakaknya. Ya kan? Tapi lihat, untuk berapa tahun? 10 tahun mendatang kan? Untuk 10 tahun mendatang. Kalau untuk 10 tahun mendatang berarti gimana? Ditambah. Ditambah. Yang ditambah A atau K? A. Kalau misalkan A-nya ditambah 10, apakah umur kakak tetap selalu tahun ini? Kalau 10 tahun mendatang? Enggak kan? Berarti Tambah jadinya juga. ditambah juga gitu ya. Nah, itu. Sekarang kita tinggal mainkan. Mainkan apa? Mainkan aljabarnya. 1/2-nya pindah ruas ke kiri supaya enak. Berarti berapa? 2 dikali, karena kan bagi ya. 2 dikali A ditambah dengan 10 sama dengan K ditambah dengan 10. Nah kan ini kan berbeda variabel ya. Sedangkan kita tahu kalau K itu sama dengan 3A. Maka kita ubah aja nilai K-nya. Yuk kita coba ubah. Berarti 2 kali A. Ini kita masukkan dulu. Berarti 2 kali A berapa? 2A. 2A ditambah berapa? 2 20. kali, ini 10 ya. 20 sama dengan K-nya kita ubah menjadi 3A. Berarti 3A ditambah dengan 10. Nah, berapa nilai A-nya? Wah, makan banyak waktu. Oh, ini yang ininya ya. Berarti berapa? 2 bukan. A-nya berapa? 10. A-nya 1. 10. Gitu. Iya. 10. Ya kan? A-nya 10. Kalau A-nya 10, berarti berapa? K-nya? K-nya 10. 30. 30. Dapatnya dari 3 kali A. Berarti selisihnya gimana? A sama A? K sama A. 20. Nah, 20. Gitu ya. Sip, mantap, Rey. Kalau 13 itu maksudnya apa? Bakal banyak waktunya yang tadi ya? Atau gimana? Tapi emang sih yang tadi jangan dilakukan. Oke, sip lah. Aman lah, Rey. Thank you. Berarti yang ini mah semoga teman-teman aman ya. Ada yang bertanyakan nggak? Aman? Saya kasih waktu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, lanjut. Sip. Nah, sekarang kita selesaikan nomor. Jadi teman-teman emang harus manage waktu ketika lihat soal yang agak lama, udah lewatin dulu aja. Jangan masih banyak kok soal-soal yang bisa dikasih yang cepat gitu ya. Kayak contohnya kayak gini. Dari angka 0, 1, 3, 6 akan dibentuk ribuan genap dengan syarat angka tidak boleh berulang. Banyak bilangan yang bisa terbentuk adalah ada berapa? Nah ini kalau kayak gini teman-teman boleh lewatin aja, nggak masalah. Misalkan contoh kita lewatin ya, itu nomor 7 gitu. Jadi jangan sampai kalian mumet di nomor 6 gitu. Jadi kita coba nomor 7 dulu aja ya. Gitu ya. Gitu cara manage untuk fokus kalian tuh jangan sampai kalian mengerjakan yang susah dulu, tapi mengerjakan yang gampang dulu supaya nanti yang gampang masih bisa digunakan. Nah, coba nomor 7 berapa? Nomor 7. Angka 0 ini terbentuk dari angka-angka yang di luarnya. Maka nilai X-nya berapa? Lihat. 4, 3, 2, 6. Supaya dapat 0, digimanain? 4 kali 3 dikurangi 4 kali 6 kali 3 dikurangi dengan 6 kali 2. Ya kan 12 dikurangi 12, 0 ya jadinya ya. Nah, mantap. Berarti yang ini berapa nih? 5 kali 4. 5 kali 4 dikurangi dengan 3 kali 7. Berarti berapa nih? 20 dikurangi dengan 21. Atau mungkin kebalikannya nggak masalah lah. Berarti jawabannya berapa? 1. 1.
Udah kan, nggak bisa ya. Tapi coba kalau kita nomor 6 dulu. Bisa pusing di sini ya. Yang seharusnya bisa kita kerjakan, gara-gara nomor 6 ini, pusing gitu ya. Oke, mau dikerjakan nggak nomor 6 atau mau cari soal yang lain? Kerjakan, Kita Kak. kerjakan dulu aja ya. Nah, dari angka 0, 1, 3, 6 akan dibentuk ribuan genap. Berarti kalau ribuan ada berapa posisi? Kalau ribuan ada yang ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ngerti nggak sampai sini? Ya kan? Dibentuk ribuan genap. Berarti kalau akan dibentuk ribuan genap, berarti di sini misalkan apa? Bisa apa dengan apa? 0 dan 6. 0 sama 6 gitu ya. Nah, berarti katanya dengan syarat angka tidak boleh berulang. Oke, banyak bilangan yang bisa terbentuk adalah ada berapa. Nah, kayak gini kan normalnya kita lihat ini ada berapa banyak cara untuk di satuan ini. 2. Kalau udah dipakai 1 misalkan kita pakai yang 6. Berarti di sini berapa cara? 2. 2-nya apa aja? Kalau misalkan kita 1 pakai sama 6. 3. 1 sama 3. 2 ya. 0 nggak boleh kan? Karena kalau 0 di sini bukan ribuan, ya nggak sih? Nah, itu kalau 6. Tapi kalau misalkan 0 di sini, misalkan kita pakai 0, di sini ada berapa cara? Jadi Kalau 0 di 3. sini, jadi 3. Nah, ada masalah nggak sih? Ada masalah kan? Kok bisa berubah-berubah? Gitu kan? Jadi yang pakai yang mana? Nah, kalau ada masalah, masalahnya di mana? Angka 0 kan? Nah, kalau misalkan ada masalah di angka 0, kita pecah. Jadi, pecahnya itu jadi 2 hal. Pertama, yang ribuan ini 0 sendiri di sini deh, gitu. Atau kita pecah jadinya di sininya kan cuma 2 ya, 0 di sini atau di sini 6 gitu. Udah deh, cobain deh kalau kayak gitu. Kalau 0 di sini berarti cuma berapa banyak cara? 1. Berarti di sini ada berapa banyak cara? 3. 3 ya, bisa 1, 3, 6 gitu kan. Kalau di sini kalau udah dipakai 1, misalkan udah dipakai 0, udah dipakai 1, di sini sisa berapa cara? 2. Di sini sisa 1 gitu kan. Berarti jawabannya berapa nih kalau untuk di sini? 6. 6, oke ya. Paham ya sampai sini? Paham. Ini kaidah pencacahan. Kalau udah dapat 6 di sini berapa? Kalau misalkan ini ada berapa banyak cara nih? Kalau cuma 6. 1. Ya kan cuma 6 aja gitu ya. Kalau udah dipakai 6 berarti di sini sisa berapa? Bisa berapa aja? 2. 1 sama 3. 3 kan nggak bisa 0 karena kalau 0 di sini bukan ribuan. Berarti ada 2. Kalau di sini ada berapa cara? Kalau misalkan dipakai 1 ada berapa cara? Dari 4 nih udah dipakai 2, berarti sisa 2. Udah dari 4 udah dipakai 3, berarti sisa 1. Berarti jawabannya berapa di sini? 4. Berapa? 6. 2 kali 2 kali 1 kali 1. 4 ya? Nah, Iya. hasil ini diapain? Dijumlah atau ditambah? Dijumlah atau dikali? Kalian bisa Jumlah. membedakan nggak kapan dijumlah, kapan dikali? Kalau ada kata atau ada bisa jadi, nah itu pasti dijumlah. Kalau harus, kayak ini kan harus ada semua kan, makanya dikali. Gitu ya, bisa dibedain ya teman-teman ya. Jadi karena kan harus ada ribuan ya, kalau misalkan cuma satuan, ini pasti dijumlah gitu. Berarti ini kalau jumlah jadinya dapat berapa? 6 tambah 4. 10. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Nah gitu. Gimana? Aman ya? Kayaknya kalau yang pecacahan gitulah. Semoga kalau ketemu teman-teman tinggal isi-isi. Kalau ada masalah, pecah. Sip. Nah, ini saya lewatin aja. Ini nggak bagian dari soal. Nah, ini manakah yang merupakan fungsi? Kalau disebut manakah yang merupakan fungsi aja, itu tuh normalnya itu Y sama dengan F X ya, gitu ya. Kalau misalkan fungsi itu, tahu nggak sih? Kalau misalkan ini, saya sebut A. Di sini, saya sebut B. Kalau misalkan ini 1, 2, 3, ini A, ini B. Ini disebut sebagai fungsi nggak? Enggak.
Enggak, karena si A ini, anggaplah si A ini adalah si laki-laki ya. Ini laki-laki, ini perempuan. Karena kan laki-laki yang memulai ya. Perempuan. Nah, laki-laki itu nggak boleh berkhianat. Gitu ya. Dengan 2 kan? Nggak boleh berkhianat. Gitu. Jadi, haram hukumnya kalau laki-laki berkhianat. Gitu. Jadi, nggak boleh ada 2 gitu ya. 2 nilai. Artinya yang asal ini nggak boleh ada 2 nilai. Nah, kalau nggak boleh juga laki-laki itu jomblo. Jangan gitu deh. Boleh sih sebenarnya mah boleh ya. Khusus di sini ya, khusus di sini nggak boleh ada yang jomblo gitu kan. Nah, berarti intinya kalau kayak gini kita lihat kalau di grafik, kalau kita lihat di grafik, karena yang kita jadikan acuannya adalah ini yang di awal atau disebutnya asal ya. Berarti kalau yang asal di sini yang mana? Y atau X? X. Berarti kita nanti jadi jadi acuannya si X. Jadi kita tarik garis dari X gitu. Berarti kalau tarik garis X sejajar dengan sumbu Y gitu. Kita coba tarik. Kalau dia ngelewatin 2 titik, oh itu bukan fungsi. Jadi artinya kalau 2 lewat titik berarti si X itu punya 2 nilai kan? Gitu. Coba lihat ini kan fungsinya lurus ya. Wah ini mah banyak banget tuh. Banyak banget. Kita tarik aja ke sini bareng. Banyak banget nilainya ya. Gitu ya. Untuk X-nya 0 itu tuh bisa nilainya 3, bisa nilainya 2, bisa nilainya 1. Wah, udah gagal lah jadi laki-laki tuh. Oke, gitu maksudnya. Kalau yang B gimana? Kalau kita tarik garis X. Garis X itu gini ya, sejajar sumbu Y. Oh, enggak, Nurul. Kalau ini lihat, tarik garis. Ngelewatin 2 titik nggak si X-nya? Iya. Iya kan? Berarti nggak boleh nih. Kalau di C, kalau di C enggak, berarti ya udah C gitu. Kalau yang di E coba lihat. 2 titik kan? Iya. Kalau di D juga 2 titik gitu. Oke? Intinya teman-teman kalau mau lihat kayak gini ya cari yang berbeda, oke? Ada yang beda sendiri itulah jawabannya. Tapi kalau yang X ya kalau misalkan gantian ya kalau misalkan ini X ditariknya sumbu Y, kalau misalkan ini Y tariknya sumbu X. Sip, ada yang ditanyakan nggak? Itu berarti kalau secara kalimatnya fungsi Y dari X gitu. Iya, jadi fungsi sebenarnya itu ya sebenarnya ini harusnya ada kata-kata Y sama dengan Fx. Karena kita nggak tahu kan fungsinya berbentuk apa. Tapi biasanya kalau fungsi itu pasti bentuknya Y sama dengan Fx. Jadi si X itu selalu menjadi domain. Kalau Y-nya harus jadi rank atau hasil. Domain itu asal, rank itu hasil. Gimana? Ada yang bertanyakan dulu nggak fungsi ini? Intinya tadi ya, domain itu asal tuh kayak laki-laki lah. Laki-laki tuh nggak boleh khianat, nggak boleh jomblo. Oke, lanjut. Nah, ini juga saya lewatin. Ini salah satu bentuk yang lumayan. Ada yang mau request soal nggak? Nah, ini ada juga suatu soal yang ini. Ini grafik nih kebanyakan juga sebenarnya teman-teman salah. Karena grafik tuh membingungkan, teman-teman. Lihat nih. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Jumlah seluruh siswa adalah 25 gitu. Ini kalau kita perhatikan grafik tentang apa? Ketuntasan belajar berbahasa Inggris. Misalkan nih satu orang pasti kan punya kemampuan listening gitu ya. Punya kemampuan, ini satu orang ya. Punya kemampuan speaking, punya kemampuan reading, punya kemampuan writing gitu ya. Ngerti nggak sampai sini? Jadi satu orang itu memiliki satu kemampuan masing-masing. Nah, di tiap kemampuan ini, misalkan yang kuning nih kan si listening. Nah, listening ini mempresentasikan untuk berapa orang? Untuk berapa orang yang listening ini? Lihat nilainya. Lihat ini yang kuning, yang kiri itu adalah si jumlah. Ini kalau kelihatan ini sebenarnya jumlah siswa. Berarti ada berapa siswa untuk listening? Mempresentasikan berapa siswa? Ada 8 siswa. Nah, supaya kita tahu jumlah seluruh siswa, jumlahkan listeningnya aja. Karena kan satu orang itu menyebar ke listening 1, speakingnya juga 1, reading juga 1, writingnya juga 1 kan. Berarti kita jumlahkan yang kelompok sama. Berarti contohnya listening sama listening aja. Berarti kalau listening ini yang untuk kurang dari 69 kan 8. Kalau yang di antara sini listeningnya berapa? 3. Berapa? 3.
Lihat nih, garisnya. 3 Empat. 4. 4 ya. Hati-hati lihat garisnya ya. Ini garisnya 4. Ditambah dengan 4. Ditambah dengan listeningnya berapa? 7. 7. Tambah dengan listeningnya yang mana? 6. 25. Berarti 25. Oh, berarti benar siswanya. Benar. Kadang teman-teman ada yang suka jumlahin semua. Listening dijumlahin. Ini juga kan beda ya, salah ya. Karena satu orang bisa jadi dia punya listening, punya speaking, punya reading, dan punya writing. Jadi nggak boleh dijumlahin semua. Jumlahinnya per tiap, disebutnya per tiap kemampuan deh gitu. Dan harus sama. Kalau kalian jumlahkan S-nya gimana? Sama. Pasti dapatnya 25 juga. R-nya gimana? Sama. Semuanya juga dapat 25. Ini cuma pilihan aja sih. Nah, berarti kalau satu benar, 3 pasti benar ya. Jadi kita nggak usah cek aja nomor 3, gitu kan? Berarti ya. Nah, sekarang nomor 2. Jika KKM pada rentang 80 sampai 89, berarti yang ini ya, 80 sampai 89, maka banyak siswa yang tuntas belajar adalah 7 siswa. Benar atau salah? Benar atau salah? Kalau misalkan ngerti kan maksudnya 80, 89 itu jadi kriteria kelulusan minimum ya. Artinya yang di bawah itu bakal nggak lulus. Berarti yang siswa tuntas belajar ada 7 orang, benar atau salah? Salah. Salah, seharusnya karena memang kalau 7 juga dapat dari mana gitu. 7 juga dapat dari mana. Sedangkan ini kan ini juga berbeda-beda ya, nggak bisa disamaratakan. Jadi kita nggak bisa menemukan siswa yang tuntasnya berapa gitu, karena dia disebarkan gitu ya. Jadi yang 2 itu salah gitu, nggak mungkin dapat nilai 7. Berarti kalau misalkan tadi jumlah seluruh siswa aja 25, berarti juga salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. ya gitu. Oke. Kalau kayak gini saran saya pahami satu soal aja, satu kemungkinan. Kalau udah benar, lihat kemungkinan-kemungkinan yang berbeda dengan pandangan nomor 1 tadi. Oke, kalau udah kita lanjut. Nah, nomor 10 nih. Nah, ini salah satu soal yang menurut saya juga nggak terlalu sulit, tapi membingungkan. Persamaan garis H melalui titik ini salah, ini seharusnya ada titik A 1,0. Memiliki gradien. Tahu nggak persamaan gradien itu atau kemiringan didapat dari mana? Y2 min Y1. Nah, atau disebutnya delta Y per delta X ya. Atau Y2 per min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, itu adalah disebutnya M atau gradien. Nah, katanya memiliki gradien 1/2 si garis H ini ya. Kalau kita gambarkan berarti misalkan titik 2-nya ini 1,0 ya. Ini titik A itu X1, ininya 0, berarti ini 1,0, maka mungkin garisnya ya ginilah. Tuh. Nah, berarti kita lihat manakah di bawah ini yang jika dihubungkan dengan titik A menjadi satu garis yang bergradien sama, gradiennya sama. Berarti artinya selisih Y-nya dan X-nya itu adalah 1/2 kan? Yuk coba cari. Gimana caranya? Ya anggap aja ini sebagai X1, ini jadi ini bisa lah, ini X1, ini Y1, yang ini X2, ini Y2. Yuk kita coba cari. Ini 1 gimana? Coba lihat. Y2-nya berapa? Min 6 ya. Min 6 dikurang dengan Y1-nya berapa? 0. Dibagi dengan min 2 dikurangi dengan 1. Berarti berapa ini? Min 6 min 3. Berarti jawabannya berapa nih? 2. Benar salah? Salah, karena kan pengennya gradien yang sama ya. Bergradien sama. Berarti ini salah. Kalau 1 salah, 3 pasti salah ya. Gitu. Coba kita lihat nomor 3, nomor 2. 2. Coba. Ini jadi ini X2-nya, ini Y2-nya. Berarti berapa? 1 dikurangi berapa? 0 dibagi dengan 3 dikurangi dengan 1. Dengan kurangi 1. Berarti berapa nih? 1 dikurangi dengan 2. Oh, benar. Kalau 2 benar, pasti 4? Benar. Benar. Berarti jawabannya 2 dan 4. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Aman? Kalau aman, kita lanjut. Sip. Nah, yang ini nih, teman-teman suka agak bingung juga di soal-soal kayak begini, walaupun agak gampang ya. Kita lihat, kita harus bedakan pertama yang namanya, misalkan saya punya A, saya punya B. Kalau misalkan A
iris B berarti yang ini ya. Yang tengah. Ada juga yang A sama B diunionkan atau digabung. Berarti yang di irisnya yang mana? Semuanya nih. Semuanya. Nah, ada juga yang A terus B terus A minus B gitu. Berarti yang mana diarsir? Yang selain B ya, minus B gitu. Berarti, gitu. Nah, ini juga sebenarnya sama dengan A union B komplement gitu. Bisa sama juga nih. Jadi minus B itu sama aja dengan B komplement digabungkan. Gitu ya. Berarti kalau kayak gini kita bisa juga contohkan misalkan per tiap apa sih sebetulnya ya, per tiap ruang kita misalkan ini 1, terus ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Nah, per tiap ruang ya kita misalkan dengan angka. Berarti kalau misalkan kita lihat himpunan A ada berapa aja yang di A? Yang di A 4, berapa? 5, 6, 4, 7. 5, 6, 7. Kalau yang di B 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Kalau di C 3, 4, 2, 5. 3, 4, 2, 5. Nah, 3, 4, 2, 5. Nah, kalau kita lihat supaya dia membentuk 7 dan 2 saja, ini kalau pakai kita boleh cek satu-satu deh, tapi saya mau pengen cek langsung aja yang ke jawaban yang benar. Jawaban yang benar tuh yang ini. Jadi supaya waktu juga kan kalau mau dicek satu-satu monggo. Misalkan B dan C, berarti kalau B dan C irisnya doang. Jadi yang B dan C itu, iris C itu berarti yang cuma ada di B sama C. Berarti bisa apa aja yang sama? 2, 2 sama kan ada ya? 2, terus apa lagi? 5. 5, terus apa lagi? Udah. Ya, nggak ada ya. Nah, kalau B dan C. Nah, terus kita kurang dengan A. A-nya yang A yang mana? Ini B dan C kita kurang dengan A. Kurang 5. Berarti yang ada di A itu jangan dimisalkan. Berarti B dan C kurang A-nya berarti sisa berapa? 2. Cuma 2 aja, ngerti kan sampai sini? Karena minus A, yang A-nya jangan masuk kayak 4, 5, 6, 7 itu jangan ada. Kan 5 masuk dalam A ya, berarti nggak ada. Jadi sisa 2. Nah, sekarang kita gabung lagi dengan si BUC. Komplement ya? Komplement. Jadi kalau BUC-nya berapa? BUC komplement langsung aja deh. BUC-nya berapa kan kalau digabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti yang tidak ada di B sama C berarti cuma berapa? Nih kalau kita lihat di gambarnya kan 1, 2, 5, 6, 4, 3. Berarti yang nggak ada di BUC berarti yang mana? Cuma 7 gitu. Berarti cuma ada 7. Berarti kalau misalkan kita gabungkan antara BAC ini ya, kita gabungkan sama yang ini, berarti jawabannya yang mana? Jadinya cuma apa? B dan C min A gitu ya. Kita gabungkan dengan BUC komplement, bakal jawabannya berapa di sini? Cuma ada apa dengan apa? Kalau digabungkan 2 dan 7. 2 sama 7. Nah, yang diarsir angka apa dengan apa? 2 dan 7. Udah, berarti jawabannya yang gitu. Gitu. Jadi kalian bisa misalkan ke angka atau bisa misalkan kayak kayak gambar gitu. Nah, mungkin seperti itu. Ada udah 11 lumayan. Menurut saya udah cukup banget ya dari 20 soal 11 soal juga udah lumayan banget teman-teman dan itu udah di atas rata-rata. Semoga teman-teman bisa paham karena juga waktunya sudah habis. Mohon maaf ya teman-teman. Saya tutup. Kita mau foto bareng nggak? Foto bareng nggak? Ayo foto. Ayo kita foto. Yuk kita foto bareng. Satu kali aja. Lila jangan gitu ya. Segini. Oke, Argen wis mantap. Argen ini selalu. Si Vira, Khalid walaupun nggak kelihatan nggak masalah Khalid. Bentar. Nurul. Wis mantap Khalid. Nah kayak gitu tuh keren tuh Khalid. Nah gitu. Kelihatan kan gantengnya. Tungguin aku. Nurul.
Nurul. Mati. Mati. Mana? Oke. Hiji, dua. Nurul gimana Nurul? Apakah mau ikutan atau gimana? Ada masalah? Oke, mantap Nurul. Monggo. Terus. Siap, siap. Terus. 1, 2, 3. Nul. Mantap. Saya sudah screenshot. Mau sekali lagi nggak? Lagi. Sekali lagi. Sekali lagi deh. Mumpung belum ditutup. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan UTBK-nya. Salam dari saya di Bandung. Semoga teman-teman bisa sukses semuanya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Kang Ilman TS1 juga apa ganti sampai jam 1:30, Mas? 1:30. Kan kalau di jadwal LS